历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa Qin Yang akan bertaruh dengan Wang Zhenyu sebesar 100 juta emas, dan Qin Yang akan melelang pedang tua berkaratnya yang dibeli seharga 1 tael perak, menjadi 100 juta tael emas di tempat lelang pavilion pil suci. Dan pada saat ini dalam benak Sheng Xinrui. Sheng Xinrui sangat tertekan. Wang Zhenyu benar-benar yakin bahwa pedang berkarat ini pastilah pedang berkarat biasa. Qin Yang tidak bisa menahan wajahnya. Qin Yang hanya tidak bisa menahan raut mukanya. Karena kau ingin berjudi, maka berjudi saja. Dengan 1 juta emas, dia masih mampu menanggung kekalahan. Dalam hal itu, mari kita buat bukti tertulis. Qin Yang berkata dengan senyum tipis saat ini, kalau tidak, jika kau bermain trik, aku juga bisa menemukan keluarga Wang. Jangan khawatir, sebagai pangeran dari ibu kota kekaisaran, aku tidak bisa melakukan hal-hal yang memalukan, tetapi kamu, bagaimana aku bisa yakin, kamu memiliki jutaan emas. Dia bisa menjaminku. Qin Yang melambaikan tangannya dan menunjuk, dan sosok yang cantik datang dengan ringan saat ini. Itu adalah Ye Ziqing. Melihat Qin Yang menunjuk ke arahnya, Ye Ziqing baru saja tiba, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Nona Ye, kau pikir orang ini adalah jaminan? Jaminan? Ye Ziqing terkejut, tetapi kemudian mengangguk. Apa? Melihat Ye Ziqing mengangguk, Wang Zhenyu dan yang lainnya terkejut. Ye Ziqing baru saja tiba, dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi, jadi apakah dia benar-benar bersedia menjamin Qin Yang? Bagaimana mungkin keduanya saling mengenal? Dan sepertinya hubungan mereka cukup baik. Oke, mari kita buat pernyataan tertulis. Qin Yang berbicara. Membungkuk untuk melihat Ling Xiaofei, Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, Xiaofei, sebentar lagi kakak akan membantu membalas mereka, agar mereka tidak lagi sombong. Baik. Melihat senyum Ling Xiaofei yang seperti bulan sabit, Qin Yang merasa sangat senang. Pada akhirnya, Jiuyo Suzaku memang cukup terkait dengan salah satu teman ayahnya. Mungkin karena itu, bagaimanapun juga, Qin Yang benar-benar menganggap Ling Xiaofei seperti adik kandungnya. Setelah dokumen ditetapkan, Wang Zhenyu mendengus saat itu juga. Baik, buka sekarang. Kenapa terburu-buru? Saat ini, Qin Yang melihat ke arah Sheng Xinrui dan berkata, Sheng dan Pavilion pasti memiliki rumah lelang, bukan? Bisakah kau menambahkan satu barang lelang untukku? Lelang? Sheng Xinrui tidak tahu apa yang sedang direncanakan Qin Yang. Iya. Namun, dia segera menyetujui. Baik, ayo pergi. Saat tiba di rumah lelang, ribuan pelanggan sedang duduk di dalamnya. Sang juru lelang dengan penuh semangat memperkenalkan barang-barang lelang ketika tiba-tiba sebuah sosok naik ke atas panggung dan berbisik di telinganya. Seketika, ekspresi terkejut muncul di wajah juru lelang. Setelah berdehem, juru lelang berkata, hadirin sekalian, sekarang ada satu barang lelang tambahan. Mari kita undang Tuan Qin untuk memperkenalkan barang lelangnya. Setelah juru lelang selesai berbicara, Qin Yang melangkah ke atas panggung. Sebagai putra ke-9 dari Sheng dan Pavilion, Sheng Xinrui merasa bahwa hal ini cukup mudah dilakukan. Qin Yang berdiri di atas panggung. Saat itu, Ye Ziqing, Sheng Xinrui, Wang Zhenyu, dan yang lainnya menatapnya tanpa mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Qin Yang meletakkan pedang berkarat di atas meja lelang. Hadirin sekalian. Qin Yang tersenyum dan berkata, pedang ini adalah senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1, dan saya akan melelangnya sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, keributan pun terjadi di seluruh ruangan. Apakah ini lelucon? Ini jelas hanya pedang berkarat. Anak ini, jangan-jangan sedang membual? Bagaimana Sheng dan Pavilion menjalankan bisnisnya? Bukankah ini hanya membuang-buang waktu? Benar. Anak muda, ini bukan tempat untuk menjual mimpi. Jika kau ingin menjual pedang berkarat itu, pergilah ke lantai pertama. Kerumunan mulai gaduh. Wang Zhenyu tertawa, orang ini, apakah otaknya sudah rusak? Jangan-jangan dia ingin melangnya demi mendapatkan emas, lalu membayarnya kepadaku? Sheng Xinrui dan yang lainnya juga merasa bingung.
Qin Yang menatap kerumunan dan kembali berkata, harga awalnya adalah 100 juta emas. Jika ini bukan senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1, saya, Qin Yang, bersedia membayar 10 kali lipat harga lelang kepada pemenang. Mendengar ini, kerumunan tiba-tiba menjadi riuh. Ini setara dengan Qin Yang yang menjamin mereka. Bahkan jika harus menghabiskan 100 juta emas hanya untuk membeli sepotong besi tua, maka Qin Yang akan membelinya kembali. Seseorang mengambil risiko, dan semua orang ingin segera mencobanya. Paviliun pil suci bukanlah tempat biasa. Jika anak ini berani mengingkarinya dan tidak keluar dari paviliun pil suci, dia pasti akan mati. Aku akan membayar 100 juta. Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat ini. Pokoknya, jika itu benar-benar bukan senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1, Tuan Muda Qin juga akan memberikan kompensasi. Paviliun Shengdan tidak akan mau kehilangan mereknya sendiri. Pria kekar yang berdiri itu tertawa. Kalau begitu, aku akan menawarkan 110 juta. Sebuah suara terdengar lagi. Orang tua Yang, kamu menaikkan harganya, bukankah itu terlalu banyak? Tiba-tiba, seorang pria tua berjubah hitam berdiri dan berteriak, aku menawar 120 juta. Semua orang memiliki pemikiran yang sangat jelas di hati mereka, jika pedang berkarat itu bukan senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1, maka Qin Yang akan mengganti kerugian mereka. Tetapi jika itu benar, maka tidak rugi untuk membeli lebih dari 100 juta tael emas. Elang tua, 120 juta tael emas tidak cukup. Tiba-tiba, tawa terdengar lagi, dan sesosok berdiri tegak dari kerumunan lagi. Saya akan membayar 150 tael emas. Begitu kata-kata ini keluar, suara di antara kerumunan tiba-tiba menjadi hening. 150 juta tael emas, yang dapat dikatakan sebagai harga yang tinggi. Senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1 yang biasa, harganya berkisar 100 juta tael emas, dan yang sedikit lebih bagus, harganya sekitar 150 juta tael emas. Tetapi saat ini, mereka tidak yakin apa level senjata spiritual tingkat tinggi di pedang berkarat ini. Melihat semua orang menaikkan tawarannya, Wang Zhenyu benar-benar merasa bodoh. Qin Yang, apakah kepalanya berkarat? Terlambat. Ini sama saja dengan mempermainkan semua orang. Dia sama sekali tidak percaya bahwa pedang berkarat ini bisa menjadi senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1. Senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1 sudah tak ternilai harganya, bagaimana mungkin anak ini bisa menemukannya begitu saja saat berkeliaran di toko pinggir jalan? 150 tael emas. Pada saat ini, juru lelang sudah bersiap untuk membuat keputusan akhir. 200 tael emas. Dan pada saat ini, suara yang agak suram tiba-tiba terdengar. Di ruang pribadi itu, seseorang tiba-tiba menaikkan harganya lagi. 200 juta tael emas? Sungguh lelucon. 2 juta tael emas, bahkan jika itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi kelas 1, itu sepadan dengan harganya. Sekarang bahkan juru lelang pun tercengang. Karena tidak ada yang menaikkan harga, maka 200 juta tael emas akan diberikan kepada tamu kamar pribadi No 2. Pada saat ini, akhirnya juru lelang membuat keputusan. Wang Zhenyu tidak tahan lagi sekarang, dia tidak sabar untuk melompat ke panggung lelang, dan berteriak di depan semua orang. Oke, nak, jangan berpura-pura hebat di sini, mari kita lihat senjata spiritual macam apa ini. Wang Zhenyu tidak percaya, akan ada senjata spiritual di dalamnya. Sesuai keinginanmu. Qin Yang melangkah maju pada saat ini, dengan sentuhan telapak tangannya, segel roh langsung muncul pada saat ini. Master Array Spiritual. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Master Array Spiritual jarang ada di Kekaisaran Beiming, apalagi alkemi spiritual dan master senjata spiritual. Seorang master formasi spiritual, bahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Beiming, juga akan mencoba yang terbaik untuk merekrutnya. Bahkan jika itu hanya master formasi spiritual tingkat pertama, itu masih merupakan keberadaan yang terhormat. Dalam persaingan antar kekaisaran, kekuatan yang dapat diberikan oleh para guru spiritual benar-benar terlalu berpengaruh. Pada saat ini, Qin Yang, begitu segel roh keluar, segel roh berubah menjadi sosok peri, langsung mengenai pedang karat. Segera setelah itu, serangkaian segel spiritual terus mengembun pada saat ini. Tidak lama kemudian, 99 dan 81 segel spiritual muncul, semuanya menutupi pedang berkarat. 81 segel spiritual. Hanya melihat jumlah segel roh, Qin Yang bukan hanya master formasi roh tingkat pertama.
Di Kekaisaran Beiming, master formasi spiritual yang paling kuat adalah master formasi spiritual tingkat keempat. Dan masing-masing ada kelebihannya di antara mereka. Misalnya, master formasi spiritual tingkat pertama dapat membentuk formasi tingkat rendah dengan memadatkan 10 segel spiritual. Memadatkan 20 segel spiritual adalah mungkin untuk membangun formasi jembatan tingkat pertama. Hanya dengan memadatkan 50 segel spiritual, formasi tingkat tinggi tingkat pertama dapat dibangun. Dan jika Anda ingin memasuki master formasi spiritual tingkat kedua, Anda memerlukan setidaknya perpaduan yang kokoh dari ratusan segel spiritual. Pada saat ini, jelas bahwa Qin Yang telah melampaui level master spiritual tingkat pertama. Bocah yang menarik. Tetapi pada saat ini, di kamar pribadi No 2, sesosok tubuh mengenakan jubah perak muda, dan naga asli berwarna-warni terukir pada kostumnya, yang tampak hidup. Orang ini tampaknya memiliki ujung yang tajam di antara alisnya, tetapi seluruh tubuhnya terkendali dan lembut, dan ada senyum yang sangat nyaman di wajahnya. Du Xiao, apakah kau yakin ada sesuatu yang luar biasa di pedang berkarat itu? Laporkan kepada Yang Mulia, bawahan ini yakin. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria paruh baya dengan baju besi hitam. Pria itu tampak sangat gembira, dan berkata perlahan, di dalam pedang berkarat ini ada senjata spiritual yang disegel oleh suatu formasi. Saat itu, bawahan ini beruntung telah melihat pedang berkarat yang persis sama, dan itu sama sekali tidak salah lagi. Menarik, sepertinya pria bernama Qin Yang ini sudah lama mengenalnya. Dia masih muda, seorang master spiritual, dan memiliki mata yang begitu kejam. Aku harus mengenalnya. Ada senyum di antara alis pemuda itu, dan perlahan-lahan menyebar. Tetapi pada saat ini, dengan munculnya 81 segel spiritual, permukaan pedang berkarat itu mulai berubah. Karat itu jatuh satu persatu, dan tiba-tiba, seberkas cahaya muncul. Tetapi di bawah cahaya itu bukan senjata spiritual, tetapi sebuah kotak kayu. Melihat kotak kayu itu, semua orang terkejut. Haha. Hati Wang Zhenyu yang menggantung saat ini akhirnya terlepas. Kupikir itu adalah senjata spiritual, tetapi ternyata itu adalah kotak kayu. Qin Yang, bukankah ini senjata spiritual yang kau sebutkan? Baru saja, ketika aku melihat Qin Yang menunjukkan metode segel roh, aku pikir Qin Yang telah menemukan sesuatu, tetapi tanpa diduga, itu adalah kotak kayu. Tetapi pada saat ini, Qin Yang melirik Wang Zhenyu seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Kemudian dia bertepuk tangan. Terdengar bunyi klik, dan kotak kayu itu terbuka. Tiba-tiba, sebuah cahaya bersinar, dan kotak kayu itu benar-benar hancur berkeping-keping saat ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.